Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Sobat Traveler untuk merasakan sensasi menaiki Gunung Harta Scania K410EB yang terkenal dengan julukan tronton balap Scania atau Trontonia di kalangan bismania. Bis ini melaju dengan kecepatan penuh menyusuri Trans Jawa menuju Surabaya. Sebelum nonton, pastikan Sobat Traveler subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sobat Traveler, saat ini kita sudah berada di Pul Gunung Harta di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bis Gunung Harta yang akan saya naiki baru saja datang dan saat ini sedang bermanuver untuk parkir dan bersiap-siap menaikkan penumpang. Yang sedang Sobat Traveler semua saksikan adalah video perjalanan saya bersama Gunung Harta menuju Surabaya beberapa waktu lalu. Cukup banyak penumpang yang naik dari Pul Pasar Rebo ini sehingga lumayan lama juga kru Gunung Harta menata barang milik penumpang di bagasi bis di bagian bawah kabin. Setelah semua barang bawaan selesai dimasukkan dan semua penumpang yang terdata sudah dipastikan berada di dalam bis, kami pun berangkat. PO Gunung Harta memiliki dua sasis tronton yang sangat terkenal di kalangan bismania. Pertama yaitu tronton balap Mercedes-Benz 2542 dan yang kedua yaitu tronton balap Scania K410EB yang saya naiki saat ini. Untuk trip report tronton balap Mercedes-Benz 2542 saat melahap ratusan bis bisa Sobat Traveler saksikan melalui link di atas atau bisa juga klik link pada kolom deskripsi. Kami sudah mulai meninggalkan Jakarta. Saat ini kami berada di Tol Cikampek. Seperti biasa, kondisi arus cukup padat sehingga kami tidak bisa terlalu ngebut ataupun menyalip kendaraan lain di depan kami. Sebagai kendaraan berbadan besar, tentu saja kami tidak dapat semudah kendaraan kecil untuk berpindah-pindah jalur. Jadi saat ini kami hanya bisa mengikuti arus kendaraan lain saja. Tampak ada beberapa bis dari PO lain di depan kami. Ini memang jam bis penumpang untuk bergerak ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang kami sudah memasuki Jalan Tol Cipali. Hari sudah menjelang sore, arus kendaraan pun sudah tidak sepadat saat kami berada di Jalan Tol Cikampek. Di sini jalan tol sudah mulai lengang, tidak terlalu banyak kendaraan. Kami mulai dapat sedikit memacu mesin untuk berlari lebih kencang. Jalan Tol Cipali tampak kosong. Jarak antar kendaraan pun cukup jauh sehingga kami bisa untuk mulai menyalip-nyalip kendaraan lain. Perjalanan ini pun mulai terasa menyenangkan bagi saya. Tapi tenang Sobat Traveler, kita belum sampai pada bagian terbaiknya. Hari sudah menjelang malam ketika kami berlari makin jauh ke arah timur. Saat ini kami sedang menyusuri jalan tol Trans Jawa disertai hujan yang turun cukup deras dan kilat yang menyambar di kejauhan. Arus kendaraan terlihat ramai. Jalan tol tidak hanya dipenuhi oleh kendaraan besar seperti bis dan truk tapi juga oleh kendaraan pribadi. Kondisi hujan seperti ini membuat pengemudi harus ekstra konsentrasi dalam mengemudi. Scania merupakan pabrikan asal Swedia yang melengkapi sasis premiumnya dengan mesin DC 13107K01 Euro 3. Kapasitas mesin mencapai 13.000 cc dengan konfigurasi 6 silinder segaris. Tenaga puncaknya mencapai 410 tenaga kuda pada putaran mesin 1900 dengan torsi 2000. Mobil pribadi dengan cc kecil bukan tandingan bagi kami yang bertenaga besar. Tidak sulit bagi kami untuk mendahului mobil-mobil tersebut meskipun mereka ngotot untuk berlari di lajur kanan. Jika itu yang terjadi maka kami pun terpaksa menyusulnya dari sebelah kiri. Amukan sasis Scania K410EB yang dipacu mendekati maksimalnya membuat suasana perjalanan ini terasa seru. Sepanjang perjalanan saya perhatikan bahwa kami hampir tidak pernah disalip namun berhasil mendahului sedemikian banyak kendaraan baik itu kendaraan pribadi, truk, bahkan sesama bis. Sasis Scania K410EB yang sedang membawa saya saat ini merupakan sasis kelas premium yang memiliki 3 sumbu roda yang merupakan salah satu most wanted item bagi perusahaan-perusahaan bis.
Sasis Scania K410EB ini memiliki panjang 13,5 meter dan pada umumnya digunakan pada bis tingkat atau yang dikenal dengan istilah double decker. Sasis tipe ini memiliki dapur pacu yang berkapasitas 13.000 cc sehingga menimbulkan tenaga sebesar 410 tenaga kuda. Dengan spesifikasi seperti itu, tentu bis yang menggunakan sasis ini memiliki tenaga yang besar. Namun jangan salah sangka, meskipun menghasilkan tenaga yang besar, mesin ini adalah mesin yang irit bahan bakar. Pada tahun 2019, sasis Scania K410EB ini dibanderol dengan harga 1,75 miliar rupiah. Itu baru harga sasis, belum termasuk harga bodi dari karoseri yang dipilih oleh perusahaan otobis. Selain Scania, ada 3 pabrikan lain yang merilis sasis tronton, yaitu Mercedes-Benz, Volvo, dan MAN. Untuk yang terakhir disebut ini mungkin kurang familiar di telinga sobat traveler. Merek asal Jerman ini memang tidak banyak mengeluarkan sasis untuk bis di Indonesia. Salah satu sedikit penggunanya yaitu bis tingkat wisata di Jakarta. Asal mula istilah tronton balap seperti yang saya pakai saat ini mengacu pada bis-bis dengan tenaga besar yang dapat dengan mudah memacu kecepatan layaknya sebuah mobil balap. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa sasis Scania K410EB ini sejatinya diperuntukkan untuk bis tingkat. Jika sasis dengan tenaga sebesar itu hanya dipakai untuk menggerakkan bis satu tingkat, bisa sobat traveler bayangkan betapa cepat bis dengan sasis ini melesat. Dari situlah muncul istilah tronton balap. Armada Gunung Harta yang saya naiki ini mudah dikenali berkat warna hijaunya yang khas. Perusahaan otobis Gunung Harta sendiri sudah cukup lama beroperasi. Didirikan pada tahun 1993, PO Gunung Harta bermarkas di Tabanan, Bali dan hanya menyediakan layanan antar kota dalam provinsi dengan trayek Denpasar Gilimanuk. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1995, Gunung Harta mulai membuka trayek antar kota antar provinsi sehingga pada tahun 2004, Gunung Harta sudah berhasil mengembangkan jumlah armadanya menjadi 40 armada. Saat ini hujan sedang sedikit mereda dan hanya meninggalkan jejak basah di jalanan. Malam semakin beranjak larut, kami masih semangat menyusuri tol Trans Jawa ke arah timur. Dapur pacu yang meraung kencang masih menyajikan sensasi adrenalin yang menantang. Semakin malam, semakin panas. Hampir semua kendaraan yang berada di depan kami dilibas abis. Agak mengherankan sebenarnya karena kami agak jarang bertemu dengan bis lain dalam perjalanan ini, padahal biasanya dalam perjalanan-perjalanan sebelumnya, saya banyak bertemu bis lain. Bisa jadi bis-bis tersebut masih tertinggal di belakang dan tidak sanggup mengejar keganasan Scania K410EB ini. Ada beberapa titik di mana terdapat perbaikan jalan sehingga kami terpaksa sedikit menurunkan kecepatan. Arus pun sudah tidak seramai sebelumnya. Kadang seperti terasa kami berada di jalan tol milik sendiri. Sejauh perjalanan kami sampai saat ini, hujan terus turun walaupun intensitasnya berbeda-beda. Kadang hujan deras mengguyur, tapi kadang di beberapa tempat hanya merupakan hujan yang turun rintik-rintik. Di jalan tol Trans Jawa yang hanya memiliki 2 lajur, jika ada perbaikan jalan yang memakan 1 lajur tentu hanya tinggal tersisa 1 lajur lagi. Beruntung bagi kami karena arus sedang sepi maka tidak ada antrian kendaraan yang berebut lajur. Maka kami pun dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Penumpang di dalam bis sudah banyak yang tertidur. Meskipun sebenarnya juga mengantuk, saya memaksakan diri untuk terus terjaga agar bisa merasakan sensasi tronton balap ini. Beruntung bagi saya karena berhasilkan mendapatkan tiket di hot seat favorit saya, yaitu di barisan paling depan dekat dengan pintu masuk. Sehingga saya memiliki akses tidak terbatas untuk melihat ke jalanan di depan saya. Ada beberapa titik di mana terdapat perbaikan jalan sehingga kami terpaksa sedikit menurunkan kecepatan. Arus pun sudah tidak seramai sebelumnya. Kadang seperti terasa kami berada di jalan tol milik sendiri. Sejauh perjalanan kami sampai saat ini, hujan terus turun walaupun intensitasnya berbeda-beda. Kadang hujan deras mengguyur, tapi kadang di beberapa tempat hanya merupakan hujan yang turun rintik-rintik. Di jalan tol Trans Jawa yang hanya memiliki 2 lajur, jika ada perbaikan jalan yang memakan 1 lajur tentu hanya tinggal tersisa 1 lajur lagi. Beruntung bagi kami karena arus sedang sepi maka tidak ada antrian kendaraan yang berebut lajur. Maka kami pun dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Penumpang di dalam bis sudah banyak yang tertidur. Meskipun sebenarnya juga mengantuk, saya memaksakan diri untuk terus terjaga agar bisa merasakan sensasi tronton balap ini. Beruntung bagi saya karena berhasil mendapatkan tiket di hot seat favorit saya, yaitu di barisan paling depan dekat dengan pintu masuk.
Sehingga saya memiliki akses tidak terbatas untuk melihat ke jalanan di depan saya. Bis melaju dengan kecepatan konsisten di jalan tol. Semakin banyak kendaraan yang berhasil kami salib. Banyak dari mereka berada di lajur kanan yang merupakan lajur nyaman untuk melaju. Tapi bis dengan tenaga besar seperti Gunung Harta ini bukan tandingan bagi kendaraan pribadi. Karena mereka tetap memilih untuk berada di lajur kanan, maka kami pun terpaksa mendahului dari sebelah kiri. Ada juga beberapa truk yang nakal berjalan di lajur kanan padahal ada ketentuan bahwa truk harus melaju di lajur kiri. Maka beberapa kali pula kami menyalip truk dari sebelah kiri karena truk-truk tersebut enggan untuk berpindah ke lajur kiri guna memberi jalan bagi kami untuk mendahului dari sebelah kanan. Kalau boleh menyampaikan pendapat dengan jujur, sebenarnya saya agak deg-degan saat ini karena kami melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan yang basah sehabis disiram hujan lebat. Namun saya percaya dengan kehandalan kru Gunung Harta dan keahlian mengemudi mereka yang mumpuni. Sehingga saya yakin mereka dapat membawa kendaraan besar ini dengan selamat sampai di Surabaya. Di kejauhan petir masih tetap menyambar, sesekali memberikan cahaya terang pada langit yang gelap. Malam pun semakin beranjak larut. Sobat Traveler, tampaknya rasa kantuk saya mulai sulit untuk diajak berkompromi. Jadi kita sudahi dulu video ini dan kita sudah sampai pada bagian akhir. Semoga Sobat Traveler semua tetap setia di channel ini dan tunggu terus video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan berikan komentar terbaik Sobat Traveler. Sampai jumpa lagi. Salam pengelana.